Dari informasi lainnya pemirsa, hamparan busa yang diduga dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi ini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Pak, kalau yang saat ini hilang, Pak, yang bisa tangkap ikan apa, Pak? Dulu mah biasanya ya apa juga ada, Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah tuh sudah, Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon di Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, sejauh ini sudah ada 7 tersangka dalam kasus ini. 1 orang diantaranya telah ditahan. Kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon, lansia buta huruf warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut sudah ada 7 orang tersangka dalam kasus mafia tanah dan 1 orang telah ditahan di Polda DIY bernama Bibit Sukamto. Sementara itu, di tengah proses pidana, Mbah Tupon terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Tim kuasa hukum Mbah Tupon juga akan berkoordinasi terkait strategi yang dihadapinya. Untuk sidang mafia tanah Mbah Tupon sendiri rencana akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Perkembangan kasusnya sebetulnya di tanggal 11 Juni kemarin kami menerima SP2HP, jadi surat perkembangan hasil penyidikan gitu ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda DIY. Jadi berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, Polda sudah menetapkan ada 7 tersangka. Kalau untuk persangkaan pasalnya sesuai dengan laporan ya, kami kan melaporkan ada penipuan, pasalnya penipuan, penggelapan. Sebelumnya, Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah setelah dirinya terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Dirinya yang berniat memecah bidang tanah miliknya tiba-tiba mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah berubah nama dan akan dilelang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya di Sidoarjo, Jawa Timur di usia senjanya hidup sendirian dan penuh keterbatasan di rumah yang memprihatinkan. Kisah pilunya mengunggah sejumlah pihak untuk mengulurkan tangan, memberi bantuan dan harapan baru. Berikut informasinya. Inilah kondisi rumah Husein, warga desa Klurak Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah 40 tahun, pria parubaya ini hidup seorang diri di rumah yang memprihatinkan. Dinding retak, atap bocor saat hujan, hingga bau tak sedap menyelimuti rumahnya. Husein hidup dalam kesepian sejak istrinya meninggal dunia pada tahun 2010 silam. Dengan penghasilan Rp350.000 per minggu, sebagai buruh pabrik pencetak alat roti, Husein harus memilih, makan atau memperbaiki tempat tinggalnya. Gajian nih? Iya. Di kosannya 350. 1 bulan? Seminggu, rumah sendiri. Kisah Husein menggerakkan sejumlah pihak untuk membantu. Polresta Sidoarjo bersama Pemkab menyiapkan program renovasi rumah bagi warga miskin.
program untuk rumah layak tidak huni, dan kami sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati yang sangat luar biasa dalam kegiatan Hari Bayangkara ini ke-79 ini, yang tentunya memperhatikan para masyarakat yang memang belum memiliki rumah. Sebanyak 10 unit rumah tak layak huni akan diperbaiki secara bertahap. Untuk menentukan warga yang layak mendapatkan bantuan, tim survei telah diterjunkan ke lapangan. Upaya ini diharapkan memulihkan kehidupan warga miskin yang selama ini terpinggirkan. Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia atau MNC Leasing menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank SBI Indonesia. Kerjasama kedua perusahaan ini guna memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha sektor produktif. PT MNC Guna Usaha Indonesia atau MNC Leasing dan PT Bank SBI Indonesia resmi menjalin kerjasama untuk mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku usaha sektor produktif. Kemitraan yang resmi ditandai dengan penandatanganan MOU di gedung iNews Tower Jakarta Pusat ini, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas pinjaman modal usaha kepada MNC Leasing sebesar 50 miliar rupiah. Pembiayaan kerjasama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, agribisnis, pertambangan, dan sektor logistik. Jadi kita kerjasama untuk pembiayaan aset-based financing, terutama untuk sektor produktif, untuk alat-alat berat, untuk tracking, untuk machineries. Jadi saya pikir dengan bekerja sama dengan SBI, tentu saja kita punya kemampuan lebih untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Bank SBI Indonesia is basically a corporate and commercial banker. We are trying to have some SME portion added in a small way. So we are trying to have some portion where we cannot directly reach out. This MNC will help us to reach out to some of the areas which we are not able to cover up. So they will be able to help us in maybe areas where if you are financing into the mining trucks or mining equipments. MNC Leasing optimis kerjasama ini dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih efektif dan akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Setelah sempat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 rute Jeddah ke Bandara Soekarno-Hatta tiba Rabu siang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pesawat membawa 442 jemaah haji debarkasi Bekasi yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Namun pasca adanya ancaman bom di pesawat Saudi Airlines tersebut, Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta memeriksa 4 orang petugas bandara. Mereka diantaranya adalah petugas bandara yang pertama kali melihat adanya email masuk berisi ancaman bom. 4 petugas tersebut adalah customer service serta petugas aviation security. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya, serta untuk memastikan alur penerimaan informasi dan dari mana email tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa adanya email yang masuk ke beberapa instansi, salah satunya adalah Injourney, dan kami dari Polres Bandara sudah melakukan interogasi untuk memintai keterangan terhadap 4 orang. Itu lebih kepada kronologis mereka mengetahui dan menerima email yang masuk. Sementara itu, 442 jemaah haji yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta telah diantar ke debarkasi Bekasi menggunakan 10 bus dan pengawalan petugas lalu lintas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.